Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Jadi hari Minggu tanggal 26 nggih niki dibuka kegiatan tiap hari Minggu. Mbah niku asal mau izin pokoknya mboten damel alasan derek-derek. Pengamine tiyang niku namanya orang itu ada kesibukan keluarga dan lain, juga saya memaklumi. Kalau memang betul-betul memang betul nggih, niku silakan, mboten napa-napa. Cuma jangan buat alasan, maksudnya ngene, was aku alasan limbah wis tak alasan izin ngoten nggih. Nggih. Riyen niku tak udi-udi sing tahun pinten niku Mas Agus sadurunge Mas Agus mlebet niku masih mlebu dalu no pekerjaane ditinggal izin. Nggih, kaya pengajian cuma lagi izin kabeh niku wantun. Tapi saniki Mbah, ketat ya jane aturane ngoten jane. Nggih. Kalau dulu masalah ngene pekerjaan bareng ngoten nek wae ngaji tetep dhek ngaji. Tambah suwe yang ngarep tambah iskalah bae ngoten aturan niku. Sakjane mbae ku ilmune iso ketok dhuwit pira ngono ya mungkin semangat ngene mbae. Nggih, setiap ngaji sampean oleh bayaran. Gak gelem kalah ngene perusahaan atau kantor. Sampean jelas milih yang dibayarune. Niku menurut penglihatan nafsu. Nah, nafsune sing lihat sanes mata hati. Nek nafsu kan harus dibuktikan dengan mata kepala. Kalau kelihatan jelas semangat. Nah, ngoten bedane itu mriku. Nggih, tapi nek sing ningali mata mana sampean hati, jelas sampean mesti disakno teko. Soale nggih manfaat damel minjing-minjing nek lepas teko raga jelas iku sing ilmu liwat baru sing penting sing iso tak gunakno. Nek sing di perusahaan gawe urip ning donya nggih padha-padha penting nggih jane nggih. Sampeyan nek mboten saged tumbas rokok nggih ngelu nggih. Nggih padha pentinge nggih. Ya. Niku belajar keadilan Mas. Adil niku memang berat, kurang 5 menit tak tutup. Nek mboten enten sing tanglet. Nek enten tanglet monggo. Jadi kesimpulannya nggih kalih menit tanglet monggo. Kesimpulanipun belajar ten baru niku kersane saged supaya bisa ilmu niku bermanfaat. Seperti ada kejadian-kejadian tadi pagi lupa saya didatangi seperti anak seperti Mas Ipung. Saya naruh Joshua di baratnya musola, langsung panggil-panggil, "Mbah." Terus tanya. Nah, saya kan sudah 2 kali ini dulu temannya Mas Wian. Padahal Mbak Heru. "Mbah, Gus Heri wonten?" "Wono Mas, di jero." "Lapo?" "Kula niku jengkel kali Mbak Heru." "Griya sampeyan pundi?" "Piyak, Kampung Ngetan." "Jengkele napa?" "Mosok niku brebeki ngaji anu injing brebeken." Terus kula niku dangu-dangu kok seneng sakniki ketularan kula nggih seneng kali koyo murid-muride Gus Heru. Gus Heru itu pundi? Mboten jero kali padahal ngomong Mbah Heru. Nggih. Tak kira ate ngamuk. Arek katok pendek niku marani Mbah niku. Terus sampeyan griyane pundi piyak? Juwengkel lho. Wah, hampir kula gluduk kali lari-lari kali golongan kula. Tapi suwe-suwe kula kok terpengaruh, kula nggih remen sakniki lho. Sing aneh iku mau gak ro aku lho ya. Nek ro aku dijak omong-omongan tambah suwi nggih, dijaluki aneh-aneh nggih. Terus 2 nika riyen sing Mas Wian nggo kanca pondok, aku disapa? "Mas ngono." Ya terus takok. "Sing baru ndi?" "Ya iku mang baru." "Iku mang baru to." Nggih. Berarti ilmu ini baru iso manca nggih. Manca warna nggih. Iso berubah-ubah. Dan Sumenep riyen nggih terjadi nggih pernah kula. Biasa kula nemui biasa gitu, tapi kula dereng ketok jenggoten gitu. Nah, teman kula mertamu ngene polisi kanca kula niku kula nggih kaos abang ngoten. "Lho, niki sinten?" Tangget kanca kula niku. "Lho niki baru lho, masa baru niku?" Iso maca arek nom bareng wae ya. Oh, alhamdulillah. Nggih, saestu. Riyen niku ngoten. Pun ngoten mawon, mungkin wonten ingkang tanglet monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin apa niku tambahan masalah tentang selama belajar di Mbah Heru. Tujuannya belajar di Mbah Heru sudah saya sampaikan kemarin malam Jumat Legi, supaya bisa bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Niku sing penting titik mriku nggih. Carane terus mesti baru caranya ya harus belajar nggih. Jadi termasuk sampean-sampean ini ibaratnya belajar ilmu tasawuf. Nah, biar mungkin sudah dengar ilmu tasawuf itu napa. Jadi ini wong sing wah dhuwure rek. Mletene Mbah Heru rek ngajari tasawuf. Mungkin ngoten nggih. Tapi juga jangan melupakan syariatnya. Nah, karena syariat kalau bagus bisa naik ke tasawuf, bisa ke hakikat marifat. Syariat itu juga berat. Karena apa, kalau syariatnya di HPI itu untuk modal akhlaknya. Jadi akhlak itu biar bagus. Kalau mau sampai jadi orang tasawuf, mau jadi orang sakti, itu punya kelakuan sifat yang baik. Kalau nggak didasari dengan syariat, kebanyakan orangnya itu takabur, sombong. Mau sampai bisa terbang sudah merasa tinggi sendiri gitu. Makanya harus syariatnya juga jangan dilupakan, ya. Jadi setiap nanti kegiatan apa malam Jumat Legi atau hari Minggu sampai pasti dapat gemblengan-gemblengan, ya. Nah, gemblengan itu kadang-kadang ada yang langsung diuji melihat situasi dan kondisi situasi sampean masing-masing. Sudah ada yang belajar di sini mendapat ujian seperti Mas Barul dulu diuji, seperti lainnya juga diuji, tapi alhamdulillah bisa ngatasi. Seperti biarpun Caka itu Putri Ayu ditabrak, ya enggak apa-apa, ya, tapi kan selamat. Tapi wongnya enggak ono saiki ya. Enggak hadir lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih wong ya. Kalau ada orangnya sawangan. Gini. Terus memang pengaruh ilmu putih itu kalau memang dikotori biasanya pengaruh. Ya maaf aja tadi itu telur itu bukan sebenarnya telur, ada asma. Namanya hijib nasr. Hijib nasr itu memang harus betul-betul bersih orangnya. Nah, kalau nggak bersih pengaruh. Nah, itu kan sering diutarakan Mbah. Mungkin sampean ketemu orang sama saktinya. Yang satu orang betul-betul bersih, yang satunya kurang bersih. Itu biasanya yang kurang bersih kalah gitu. Ya apa kalah tua ilmunya, apa kalah bersih ya itu ya. Biasanya gitu. Biasanya orang karomah itu gitu. Di antara seperti Mas Wian dulu pernah diuji bergonceng bertiga. Terus orang yang dua masuk rumah sakit, Mas Wian enggak, seperti itu. Nah, berarti dia punya karomah seperti itu. Yang orang biasa celaka. Itu contoh, sebetulnya sudah dikasih contoh-contoh. Cuma kadang-kadang dianggap biasa itu. Tapi yang bersangkutan biasanya kalau diuji gitu lebih semangat. Mosok kabeh harus diuji ngono rek. Harusnya kan satu itu untuk contoh lainnya. Gitu loh maksudnya. Tapi kadang-kadang menuntut itu masih ada Pakri Mbah Heru. Insya Allah enggak sampai bunuh diri. Paling ke Kediri kan. Ya, paling seperti itu. Nggih. Iki kalau muridnya Mbah Heru gitu. Wis musing-musing yang Kediri ae ngono nggih. Nek sempate ya tak mampir Mbah Heru kan. Akhirnya Mbah dijamoni. Mbah iku kadang-kadang pinter. Wong bingung, tenang Mas, tenang. Cukup banyu. Jes wis dombe. Lali wis gak sida bunuh diri kan. Nggih dong nggih. Ya niku. Lho, belajar ilmu niku manfaat tentu. Karena apa saya cerita ini supaya sampean-sampean ini semangat. Tujuannya belajar ilmu itu biar tahu. Nggih. Kalau enggak punya tujuan sampean males.
yang sudah merasakan diuji-uji itu jelas itu saja kadang-kadang masih ketutup hijab. Padahal sudah diuji berhasil dirasakan. Menurut wong iki aku seperti Rohman dulu diuji ditabrak bis. Nah, menurut orang sekitar orang itu mati. Terus mau ditumbur mobil langsung otomatis karungannya membangunkan. Kalau enggak ada ilmu kepalanya habis. Nah, kan ngeri-ngeri kan ujiannya. Nah, itu harusnya disyukuri terus ditingkatno. Enggak tambah malah turuan ya. Ya, jangan merasa sudah sakti terus wes tenang-tenang jangan gitu. Harus terus ditingkatno, disyukuri. Maksudnya syukuri itu malah semangat ilmunya ditingkatno. Seperti sampean dikasih nikmat kayak masih dikasih istri cowok antik, wah enak rek. Ini malah sembahyang tingkal ibarat, malah ditambahin ayune terus awet, ganteng. Kok malah rasa-rasa jadi jopo ayune Gusti Allah. Di luar deh wis ka ayu ambean. Lho, carane bersyukur niku ngoten niku derek-derek. Bukannya cuma alhamdulillah tapi enggak sesuai gitu loh. Alhamdulillah buat istilahnya buat apa? Pancingan atau cuma ucapan saja, nggih. Itu prakteknya harus dikerjakan. Nggih, bakal nggih. Di mobil situ disyukuri tambah nih kan. Ditambah mana gede tambah akeh ngoten. Di mobil situ syukure kurang, ya tambah gak duwe mobil, tambah kedol. Nggih. Nah, syukure kurang. Sampe tanggal yai sepuh-sepuh mesti enek jamaah santri. Yai, kula tambah ngeten yai, yo syukurmu kurang. Paling ngoten nek yai sing keras niku. Syukurmu kurang. Yai lu enten sing keras langsung ditinggalin. Yai kula niku kok susah mon. Oh iya wong awak ndablek. Ngoten tok. Wis kakean ngomong kok Mbah Heru nggih. Nggih ngoten tok nggih. Nggih. Gelis-gelis ya. Ngomong ini gak kerasa ya. Terus dapat tugas seperti Kelvin, saya kasih tugas di makamnya Mbak Raden 7 hari, Mbak Jono 7 hari, Mbak Joko Tingkir 7 hari, Pak Kerwojo 7 hari. Mesti ada reaksi. Di suatu kelompok dia dipilih, dijadikan ketua sama gurunya. Terus Kelvinnya nggak siap, ya dijalani. Itu sudah punya derajat. Lah kamu tirakat punya apa hasilnya? Iku disyukuri aja, jangan dapat amanah jangan ditolak. Tetap dijalani Mas Kelvin. Iso kula mboten siap ngene. Wis ta lakonono, nggih kan? Soalnya mungkin menurut Kelvin ada yang lebih pinter, ada yang lebih kok saya yang dipilih. Biasanya gitu muridnya Mbah Heru itu. Kayak Mbah Heru ngene, kerja gak tahu kerja, mari ngono dipilih jadi istilahnya umpama di Kapsudin ya nggih. Nah niku otomatis kanca sing S1 sing anu nggih ngelokno. Wah, aku gak jabat-jabat. Wong situ ya wong sakti. Lho, demi Allah kula iki sampai dibilang sakti. Riyen niku Mas. Nggih, saestu. Niku apa hasilnya? Ya ndalemi ilmu-ilmu seperti sampean itu dilakoni, sampean lakoni. Wis ta, nggih masalah njaba niku mesti melok. Kene apa kok mboten saged? Niku karena kurang lakune niku wau, tirakatnya masih kurang tirakatnya. Nggih. Ten derek-derek. Lho nggih. Kula ditebak yai sampean niku nek pangkate gubernur Mbah. Sampean pomo pengen dadi gubernur saged. Lho nggih. Pomo mbahe sekolah nek sekolah jurusan ngene golongan gubernur langsung didadekno niku. Soale pangkate enten cape itu mriku ngoten lho Derek. Kalau sampean pun kula tingali cape. Caplang. Nek cape kan dadi ustaz, dadi pegawai, dadi pemimpin perusahaan, dadi bos umpamane dadi apa pengawasan. Kuwi ketinggal niku. Nggih cape iki di gua yang luar negeri semerep niku. Barang masuk biyen sering ten kula niku. Isine sing kanjeng masjid niku. Nah niku ngawan niku bareng sadurunge sering mriki. Dia niate supaya punya posisi itu. Pas dikasih Mbak dikabulkan dia keturutan ngoten lho.
Nggih. Sampe niati, ten Mbah sampe niati. Sampe niati apa? Mulai ke Mbah Heru diniati supaya nanti terwujud ngoten lho, nggih. Lah kula dereng-dereng Mbah sampai 10 tahun kok pancet mawon itu Mbah susah mawon. Ya sabar dhisik. Mungkin guru ayahe paling ngoten jawan. Golek sing wis duwe, wis luwe-luwe kurang syukure, kadang ngersu kula mawon. Bojo wis duwe, kendaraan duwe, omah wis duwe, cek ngersu kula niku mboten oleh kali Gusti Allah. Nggih. Ngene Gusti Allah nesu. Ah, repot nggih, akhirnya kenging napa mawon niku. Sing mboten dipengin kenging. Sekarang ngersu terus niku wau, nggih. Saestu niki. Nggih kali ngilingaken bae awake dhewe, awak kula nggih. Memang kadang abot yang mensyukuri niku abot nggih. Sampeyan di balik Gusti Allah subuh. Nek sampeyan bersyukur tangi. Oh iya, aku wis diparingi Gusti Allah nikmat sing luar biasa. Mosok aku diceluki Gusti Allah gak moro, nek diceluk Mbah Heru moro. Lho ngene iki. Lho, harus ada pikiran ngoten. Jadi sampeyan semangat. Mosok aku diceluk pimpin aku wae wedi, ambek Gusti Allah yang gawe pimpin aku kok. Aku gak wedi. Lho, sampeyan akhirnya nggugati. Nek mata batin sampean mana sampean sakit sudah tembus seperti itu tandanya sudah mendapat hidayah. Nah, jadi sampean pomo nek swara niku Gusti Allah lewat sapa ae sampean mesti wedi. Itu tanda-tandanya sampean sudah bisa melihat Allah, bisa dilihat Allah gitu loh. Tapi nek sampean masih enggak bisa merasa itu, masih ketutup hijab tadi itu nggih. Hijab kan bermacam-macam nggih. Nah, nafsu bisa hijab, wis pokoke akeh hijab iku. Aja hijab. Ku takok, arep takok hijab keliru hijab. Nek hijab ate kawin. Hijab kabul, nggih. Nggih ngapunten, wong iki gak ono kok takok. Alhamdulillah tiange mboten enten terus dadi kula nggih wonten ngomong nggih. Wonten nggih syukur lah. Pomo enek wonge ya kupinge mungkin gatel. Cek mboten ngantuk nggih. Mboten enten tiang. Lho kene ya Yan ya. Oh, alhamdulillah mboten enten. Habis ini mungkin ada yang ditanggalkan monggo supaya bisa ada buktinya gitu. Itu enggak usah katanya dawuhnya sepuhnya Mbah Heru dulu Mbah Imam, Mbah kula nyuwun diuji kersane mboten tedas dibacok. Wis gak usah, kamu gak usah njaluk. Engko wis ta ana sing uji, ndak jawabe ya niku. Ternyata suatu hari pasti ada sing nguji ya gitu nggih. Ya. Seperti tadi kejadian ilmu yang bermanfaat lewat Mbah Heru itu seperti itu. Orang satu kampung itu tadi ada orang gila. Orang yang besar megangi enggak bisa ngatasi. Begitu ada adiknya Mbah Heru Mas Hadi dicegat orang gila langsung nyembah gitu. Nah, seperti itu. Tahu mungkin situ mampu ilmunya lewat Mbah Imam itu ya. Nah, gunanya saya belajar ilmu di situ itu seperti itu. Ngadepi yang di luar akal manusia manfaatnya. Nggih. Nah, bukan untuk mengganggu cewek adik. Nah, itu tergantung orangnya. Itu termasuk pelanggaran, nggih. Memang berhasil, tapi termasuk melanggar aturan pedepokan atau perguruan itu loh. Sanksinya apa? Nanti tahu sendiri. Loh, jangan lere, orangnya enggak ono kok. Iya. Masih 10 menit. Ya, enggak panjang lebar. Pokoknya batas setengah jam. Berhubung nanti molor titik ya jangan anu. Iya. Jadi gunanya sampai belajar di Mbah Heru seperti itu, ikut kajian-kajian itu untuk mendorong biar semangat. Tujuannya Mbah Heru di situ. Sekarang kalau jarang mengikuti, nanti biasanya itu terus tambah malas, tambah semangat. Kan lambangnya di musola cambuk itu, Mbah tugasnya untuk menyambuk itu mengingatkan istilahnya jamaahnya atau anggotanya supaya nggak lupa. Nih, makanya Rasulullah dulu kenapa kok sebelum jadi nabi itu mengembala kambing, itu belajar jadi seorang pemimpin gitu loh. Bisa apa enggak menahan kesabarannya memimpin
Hewan aja sulit ya, apalagi manusia ya. Tapi Kanjeng Nabi gampang, hewannya turut semua, Nabi ya. Kalau sampai ya enggak. Sananya makan di sana, sananya bingung ya. Kalau Rasulullah enggak, hewan saja turut, manusia juga turut, kan? Nah, itu belajar. Jadi seorang pemimpin itu memang berat sekali tanggung jawabnya, makanya belajar. Pengen jadi pemimpin tergantung sampean bakatnya atau derajatnya. Apa bisa baru bisa kalau sampean niatnya benar-benar. Masa gak bisa? Bisa kalau temenan, Apa bisa Mbak jadi orang kaya? Bisa, tergantung ilmunya dikerjakan. Kalau sering baca surat Waqi 1000 kali tiap malam ya cepet kaya, gampang kan baik, loh itu udah ada ilmunya di Quran, kalau Mbak mau bisa gampang itu, buat apa kaya di dunia nanti di akhiratnya nggak kaya ya. Kalau bisa ya kaya di dunia di akhirat Mbah, wis suwe wae tunggale. Di dunia ya kayak sugih mana di akhirat, Jadi tapi cara-cara untuk ilmunya ke sana itu sebetulnya sudah banyak, sudah terbuka. Cuma manusianya ketutup hijab itu tadi. Yang di SMS Dimba di grup itu hijab itu ya isinya seperti itu. Kalau derek-derek itu sakit ngatasi hijab-hijab itu bisa, nah gitu loh, Tapi abot, apa mana duwe pacar umpamane. Hijab itu termasuk hijab juga ini. Tapi kalau dia kuat masih bisa mengalahkan hijab itu, masih aman, Kadang kalau sudah punya kesenangan manusia itu sudah lupa gak tekne iku apa iku. Mumpung saiki urip, mumpung saiki iso di sempat-sempatno. Biasanya gitu sebenarnya orang awam seperti kebanyakan gitu. Tapi nanti kalau dia mengalami masalah yang pahit baru terasa biasanya gitu. Tapi kalau orang awam kalau nggak berpatokan ilmu agama atau ilmu-ilmu seperti ini, biasanya inti belakangnya bunuh diri itu banyaknya. Nah itu karena nggak punya patokan. Kalau sampai ini biarpun jangan sampai lah diuji paling